Perkenalkan, nama saya Mahendra Nurkarisma dari kelas 7D. Di sini saya akan mendongengkan cerita kancil dan buaya, bukan buaya darat ya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggal beraneka ragam satwa. Salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa, kayak gambar ini ya. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. "Hai bebek, asik sekali kamu berenang." Begitupun pada satwa-satwa lain yang sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia sapa. Itulah kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan itu. Kancil sangat disegani semua satwa di hutan karena keramahan dan kecerdikannya. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdikannya ini juga sering membantu satwa-satwa hutan dalam memecahkan masalah. Banyak satwa yang datang ke kancil jika mereka memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawannya. Seperti suatu ketika saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan 3 ekor anak ayam yang terperangkap di dalam lubang yang cukup dalam bagi mereka. Kancil pun segera menghampiri anak ayam itu dan turun ke lubang tersebut untuk membantu mereka yang terperangkap. Setelah masuk ke dalam, kancil membungkukkan badannya dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. "Ayo, kalian bisa naik ke tubuhku. Jadi kalian bisa keluar dari ini dan bertemu induk kalian," ucap kancil ramah itu. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, kancil pun melompat keluar lubang dan berjalan menemui induk ayam yang tengah kebingungan mencari anak-anaknya. Ia pun melepaskan ketiga anak ayam tadi kepala induknya. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih pada kancil yang sudah membantu anak mereka. Tak hanya induk ayam, ketiga ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih pada kancil. "Terima kasih Tuan Kancil," ucap ketiga anak ayam itu girang. Kancil berjalan-jalan mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil berkata, "Rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang." Kancil kemudian terus berjalan di tengah teriknya matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai untuk sekedar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum, kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar seketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai. Hal yang membuatnya tertarik adalah pohon-pohon dan buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan, yaitu dengan mengelabui buaya-buaya yang ada di sungai itu. Seperti ini ya gambar buahnya. Ini bukan buaya darat ya, bukan. Ya. Kancil menyeberangi sungai dengan mengelabui para buaya yang ada di sungai. Seekor buaya keluar di tepi sungai menghampiri kancil yang sangat senang. "Hei kancil, ada apa? Ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami?" tanya buaya itu pada kancil. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. "Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar di sungai dan nanti aku hitung." Merasa senang mendengar kabar kancil membawa daging segar untuk ia dan teman-teman buaya lainnya.
Buaya tadi kemudian menyanggupi permintaan kancil, memanggil seluruh buaya yang berada di sungai berjajar hingga membentuk jembatan. "Sudah siap?" kata semua buaya bersemangat. Kancil pun dengan girang melompati buaya dan pura-pura menghitung buaya yang sudah berjajar membentuk jembatan itu. Setelah sampai ujung, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Lalu ia berkata, "Terima kasih para buaya, berkat kalian aku jadi bisa menyeberangi sungai ini." Terus setelah berkata seperti itu pada buaya, Kancil langsung berlari kencang, meninggalkan buaya yang marah ini. Seperti ini, kencang ya, ini kancang ya, lari. Ini kancilnya lari. Nah, seperti itu. Nah, pas meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya, Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Nah, dari pelajaran yang kita ambil dari cerita Kancil dan para buaya, ini bisa menjadi pelajaran bahwa semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi lebih baik menggunakan kecerdasan hanya untuk menggunakan hal-hal baik saja agar lebih banyak orang yang menyegani. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.